Yang pertama, masalah makanan. Makanan itu ya yang jelas untuk yang pertama, kalau ada tulisannya harus sesuai dengan tulisannya. Misalnya, makanan ini untuk dimakan di masjid. Berarti kalau dibawa balik tak boleh, karena melanggar ketentuan yang sudah diberlakukan oleh orang yang memberi. Karena gini, di dalam sedekah itu ada aturan, Pak. Di antara aturan sedekah itu adalah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh orang yang memberi. Contoh, ada orang beri duit dengan kita. Ini duit, belikan ikan. Duit dibelikan, suruh belikan ikan. Nah, kita belikan selain ikan itu tak boleh. Oh iya. Kenapa? Karena apa yang dipinta, yang dimaksudkan oleh orang yang bersedekah itu mesti dipenuhi. Kecuali, ini kata ulama, orang yang tadi menyebutkan untuk apa itu sebagai basa-basi aja. Bukan maksudnya harus itu. Nak dibeli apa pun boleh, gitu. Cuma basa-basi. Ada tambah-tambahan cerita lah. Betul tuh. Duit rokok kan gitu. Itu kan basa-basi. Bukan mesti harus dibeli rokok. Karena ada korinahnya, ada situasinya. Sama macam dulu. Saya berangkat ke pesantren untuk dulu masih ikut kapal. Nenek saya tuh kasihkan saya duit dulu zaman itu 50.000. Suruh beli es. Kalau 50.000 beli es itu tak mampu, Pak. Tapi kan itu basa-basi. Ada lagi, waktu saya pulang berangkat lagi diberikan duit. Diberikan duit kalau tidak salah jumlahnya 40.000. Suruh jadikan jimat. Itu orang tua. Ini duit, jadikan jimat ya. Itu kan, itu sedekah itu, saya yang berat itu bukan nerimanya, syaratnya itu. Akhirnya saya datangi. Kata saya, kalau duit ini kita simpan jadikan jimat kan sayang. Saya bilang, saya nak belikan kitab. Kalau ini saya belikan kitab, maka jadi jimat sepanjang hidup, kata saya. Akhirnya saya belikan kitab. Jadi memang syaratnya orang yang bersedekah itu harus diikuti. Itu kalau memang itu dijadikan syarat. Kalau sebagai basa-basi tidak masalah. Ada orang bantu kita, lalu kita bilang, nah ini bawa balik uang rokok, kan padahal yang diberi tak ada merokok. Jadi itu maksudnya untuk beli apapun boleh. Tapi kalau tak ada peraturan tulisan, ini makanan harus, misalnya makanan ini dimakan di masjid, tak ada begitu, maka dibawa balik boleh. Dengan catatan kita memang berjemaah dan sholat di masjid itu, bukan singgah tak sengaja. Itu beda lagi itu. Singgah udah tak sholat berjemaah di situ, tak sengaja singgah malah nak mencari makanannya, itu salah tempat. Jadi kita memang berhak untuk menerimanya, dibawa balik tak salah. Jadi tergantung situasinya. Karena gini, sebenarnya kalau makanan ini diberikan, diantarkan ke masjid, sebenarnya bukan punya masjid, tapi punya penduduk masjid atau orang yang berjamaah di masjid. Gitu maksudnya. Kecuali yang bilang begini. Misalnya ada orang antarkan makanan, berapa bungkus? 100 kotak ngasih. Untuk apa? Untuk masjid. Nah, kalau untuk masjid, Pak, berarti barang ini punya masjid. Kalau barang ini punya masjid, tak boleh kita makannya sembarangan kecuali membeli. Maka hati-hati kita cara ngomong
cara ngomong memberi sesuatu itu Pak? Apa nih? Kue apa? Kue baulu. Untuk siapa? Untuk masjid. Kalau untuk masjid berarti punya masjid. Kalau punya masjid itu dipergunakan hasilnya untuk masjid. Nah, kalau begini, ini untuk apa? Makanan ini untuk orang yang sholat Jumat. Berarti siapapun yang sholat Jumat di situ boleh. Yang tak sholat Jumat di situ tak boleh. Oh iya Pak, kan udah ada ketentuannya. Diantar ke masjid ini berarti untuk orang yang sholat Jumat di masjid ini. Bapak sholatnya di masjid lain, lewat di situ, dipanggil sama kawannya, sing kalau makan gitu dia. Bapak bilang mohon maaf, saya ada perlu, bilang begitu. Janganlah singgah di situ, kecuali kawannya tadi memberikan hak dia kepada bapak. Itu beda lagi, karena apa yang dimaksud dalam sedekah itu harus diikuti. Sama minyak diletakkan di masjid, orang-orang beli. Itu biasanya Pak dimaksudkan untuk orang yang berjamaah. Tak mungkinlah maksud untuk masjid, mana masjid pakai minyak. Pasti bukan dimaksudkan untuk masjid, untuk orang yang berjamaah di masjid. Jadi bahasanya kalaupun dia ngomong untuk masjid, maksudnya itu adalah untuk orang yang berjamaah di masjid. Bahasa itu kadang mesti dipahami. Sama dengan orang sedekah untuk orang tuanya yang meninggal. Apa dia bilang? Sedekah bapak. Bapaknya dah meninggal, tapi dia nyebutnya sedekah bapak, maksudnya pahalanya. Jadi kalau itu diperuntukkan untuk orang yang sholat berjamaah di masjid itu dan tidak ada syarat harus dimakan di masjid, maka dibawa balik tak apa Pak. Tapi kalau ada syarat harus sholat di situ, harus makan di situ, maka dibawa balik tak boleh. Sama seperti orang yang menggunakan air masjid, padahal dia tidak sholat di masjid itu. Gimana itu? Kencing, cuma kencing ya Pak, numpang kencing. Tak mampu di jalan pengen kencing, cari masjid, bukan nak sholat sunnah, cuma nak numpang kencing. Bagaimana? Itu tergantung, kata ulama, tergantung kebiasaan yang ada, qarinah yang ada. Kalau itu ada tulisan, misalnya WC hanya digunakan untuk orang yang sholat di masjid, maka yang tak sholat di masjid tak boleh. Kalau cuma singgah, mesti dia kalau ada syarat begitu habis kencing sholat sunnah dulu. Tapi kalau tak ada begitu, tak ada syarat-syarat begitu, berarti maksudnya WC ini dibangun limaslahatil ammah, untuk kemaslahatan umum. Berarti siapapun boleh. Nah itu yang mesti kita pahami. Jadi kencing di situ limaslahatil ammah. Sama misalnya mandi atau apa, itu disesuaikan dengan kebiasaan. Kalau memang itu diperuntukkan WC ini diperuntukkan untuk jamaah yang sholat di situ, maka berarti kalau dia tidak sholat di situ tak berhak. Cuman ya bahasanya numpang kencing dah bahasanya. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah bermakmum kepada orang yang beda mazhab, beda keyakinan. Pertama begini, mesti jelas dulu keyakinan apa. Kalau beda keyakinan, yang keyakinan itu menyebabkan kekafiran, maka kita bermakmum kepada orang yang punya keyakinan dan keyakinannya itu bisa menyebabkan kekafiran, maka kita bermakmum kepada mereka tak sah. Tapi kalau kita bermakmum kepada orang yang beda mazhab, beda pendapat, dan itu tidak sampai menyebabkan kekafiran, maka tidak ada masalah. Contoh Pak ya, kita kunut subuh, berbeda keyakinan dengan orang yang meyakini kunut itu tidak sunat dalam subuh. Boleh tidak berjamaah dengan dia? Boleh, tidak ada masalah.
Karena keyakinan itu tidak menyebabkan kekafiran. Tapi kalau kita berjamaah dengan orang yang punya anggapan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu masuk neraka, ahli neraka, yaitu orang Syiah, kan dia menganggap Sayyidina Abu Bakar itu ahli neraka, maka kita bermakmum kepada orang yang punya keyakinan demikian tak sah. Karena dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang meyakini Sayyidina Abu Bakar itu ingkar terhadap Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, apalagi mengatakan dia sebagai ahli neraka, maka itu termasuk perkara yang bisa menyebabkan kafir. Nah, kedua, kita bermakmum kepada orang yang menganggap Quran itu makhluk, ciptaan, bukan kalamullah, tapi ciptaannya Allah, bukan firman Allah. Kita bermakmum dengan orang yang demikian juga tidak sah. Nah, jadi kalau cuma perbedaan mazhab, perbedaan yang tidak menyebabkan kekafiran, itu tak sampai tak sah. Tapi kalau perbedaannya menyebabkan kekafiran, kita bermakmum kepada orang tersebut, hukumnya tak sah. Di dalam berjamaah itu, ada kita berjamaah kepada orang yang dianggap tak sah, ada kita berjamaah kepada orang itu dianggap sah tapi makruh. Bermacam-macam, hukum-hukumnya bermacam-macam. Nah, kalau untuk memahami perbedaan itu lebih luas lagi, Pak. Karena dalam Islam ini alirannya ada 73 golongan. Itu macam-macam pemikiran itu. Ada namanya Syiah, ada namanya Murji'ah, ada namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu ada dua, ada Mu'tazilah Qadariyah, ada Mu'tazilah Jabariyah. Syiah itu terbagi menjadi 21 bagian. Terus kemudian aliran Mujassimah, aliran Musyabbihat, bermacam-macam aliran. Tapi yang kata Nabi, yang disebutkan ulama di situ berdasarkan sumber Nabi dari yang datang dari hadis Nabi, yang selamat cuma satu firqah. Siapa itu? Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, kita untuk memetakan ini itu perlu penjabaran banyak. Pokoknya gampangnya inilah, apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita dulu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, nah, kita pegang kuat-kuat. Kalaupun kita berjamaah, tak usah tanya orang itu akidahnya, udah tak usah tanya. Sholat ya berjamaah. Misalnya kita sholat berjamaah di masjid, tak usah, tak kenal kita dengan orang itu, udah kita yakini ya sama dengan kita. Nah, gitu aja. Kalau kita nak ngoreksi itu dulu, nanti bapak keburu tak sholat berjamaah, lama-lama tak sholat. Kenapa? Karena tak ketemu dengan yang sekeyakinan. Nah, itu repot. Jadi dalam bermadhab, dalam beragama ini tak usah diambil terlalu ketat. Artinya yang penting dia tidak jelas-jelas punya akidah yang melenceng, kita bermakmum kepadanya boleh saja.